Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nasya Taufika dengan NIM channel 11251186 dari kelompok 30. Kalau saya bicara soal integritas, bagi saya, itulah komitmen sejak awal. Bukan soal mampu menghindari pelanggaran karena takut ketahuan, tapi karena tidak pernah mengingatkan untuk melanggar. Saya pribadi selalu berusaha menahan diri untuk tidak menodai integritas itu sendiri. Bukan karena saya merasa paling benar, tetapi karena saya percaya satu hal. Pelanggaran integritas tidak akan hadir kalau sejak awal kita tidak membuka niat ke arah sana. Di tengah maraknya joki, nyontek, dan plagiat, jalan pintas memang selalu terlihat menggoda. Apalagi saat lelah, tertekan, dan merasa tuntutan terlalu besar. Tapi justru di titik itulah integritas diuji. Apakah kita tetap berdiri pada nilai atau mengorbankannya demi hasil instan? Bagi saya, menahan diri itu bukan berarti tidak pernah punya kesulitan, melainkan memilih untuk tetap jujur dalam proses meskipun konsekuensinya harus menerima hasil yang biasa saja. Karena nilai yang diperoleh dengan cara yang benar akan selalu lebih bermakna daripada pencapaian tinggi yang lahir dari pelanggaran. Integritas bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba saat ujian atau deadline, tetapi dibentuk dari niat kita yang konsisten sejak awal. Ketika niat kita lurus, pilihan kita pun akan mengikuti. Jadi daripada bertanya seberapa jauh kita bisa curang tanpa ketahuan, lebih penting bertanya, apakah kita masih memegang nilai ketika ada kesempatan untuk melanggarnya? Karena pada akhirnya, jalan pintas mungkin membuat kita cepat sampai, tetapi hanya integritas yang membuat kita tetap layak dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi dengan 25 Digital dengan episode 3 on Time. Jadi topik hari ini tuh topik yang mungkin sedikit sensitif kita bahasnya karena kita bahasnya dari segi integritas, bagaimana seorang mahasiswa itu bisa mengutarakan integritasnya. Jadi tema besar yang kita hari ini tuh adalah memilih jalan pintas atau mengorbankan integritas. Oke, jadi tapi sebelum itu kita perkenalan dulu. Kami dari kelompok 30 dengan saya Kirana Naipa Paradiba dengan NIM C 0112511012. Yang saya dengan NIM C 0112511010 selaku salah satu anggota kelompok 30. Saya Rinta dengan NIM C 01251106. Hai, saya Nadia Marti Darmadi dengan NIM C 01125124. Hai, saya Rizka Sari dengan NIM C 0112511315. Hai, saya Ismisal Sabila Arimba dengan NIM C 0112511035. Hai, saya Arin Sulaiman dengan NIM channel 112512. Hai, saya Muhammad Farhan Salam dan Awan dengan NIM C 011252. Hai, nama saya Muhammad Alfadi Papalaen dengan NIM C 01125111. Nah, oke, karena kita semua udah perkenalan, jadi kita mulai bahas sedikit demi sedikit. Ini adalah podcast santai, silahkan gunakan bahasa yang sopan, tapi tetap santai untuk kalian. Kita mulai dari menurutnya kalian dulu, teman-teman. Apa itu integritas? Kita mulai dari mungkin Deski Amalia dulu. Kalau menurut saya ya, untuk integritas itu sendiri definisinya adalah kesesuaian antara ucapan dan juga tindakan. Nah, integritas itu merupakan satu kesatuan yang harus dimiliki oleh seorang individu. Apalagi kita adalah long life learner, ceritanya kita dituntut untuk selalu bukan selalu memberi sih, lebih ke ini, kita mengikuti perubahan karena yang namanya dunia itu tidak selalu statis tetapi juga dinamis. Nah, kita perlu sikap integritas ini untuk menghadapi era-era dependensi saat ini, mulai dari kasus-kasus yang seperti joki, bahkan nyontek di ruang ujian dan sebagainya. Dan saya rasa memang ini merupakan suatu urgensi dan memang harus diajarkan sedini mungkin, entah itu dari kecil atau pendidikan dasar sebelum dia melangkah ke tingkat selanjutnya, karena sangat memalukan kan kalau kita sudah dewasa, sudah kuliah dan ternyata kita melakukan perbuatan yang melanggar integritas. Dan saya rasa memang integritas ini harus menjadi kesatuan yang dimiliki oleh suatu individu. Ya, mungkin Dewita, apakah gampang terkait apa sih itu integritas? Kalau saya bahaskan kasusnya lagi, saya rasa integritas ini bukan hanya soal peraturan, bukan hanya soal apa harus taati sebenarnya, tapi ini berdasarkan pada karakter kita, pribadi kita masing-masing. Jadi kalau kita bahas kasus sejauh ini, bukan hanya dia sudah melanggar karakter kita, kita, saya rasa kayak
ini semacam sudah kehilangan makna sesungguhnya, karena sebenarnya dalam kita melaksanakan sesuatu itu pasti ada makna dari prosesnya. Kita berproses dan kita belajar. Kayak mungkin nanti Nah, kalau menurut saya, integritas itu berkaitan dengan etika. Di mana, integritas itu bukan hanya dengan apa yang kita bicarakan, tetapi apa yang juga yang kita lakukan. Nah, seperti apa yang kita buat, kita harus, mempertanggungjawabkan apa itu. Dan, dari kasus sebelumnya yaitu Joki itu, menurut saya itu kayak percuma untuk Joki, karena kayak akhirnya pun walaupun dia mendapatkan apa yang dia mau, tapi dia tetap mengkhianati prosesnya. Seperti ya, analisis lagi dia. Ada tanggapan ya terkait integritas. kalau menurut aku sih, integritas tuh mirip lah 12 kayak yang dicanangkan sama Iki. Cuma kalau integritas tuh buat aku kayak 12 kayak harga diri. Jadi kalau misalnya kita udah kehilangan integritas kita, jadi kita kayak udah gak punya harga diri. Menurut kita tuh gak berbeda gitu. Jadi kayak kita udah gak ada harganya di mata orang, karena kita udah punya integritas gitu. Nah, kemudian kalau isi sendiri nih, tanggapannya terkait integritas itu apa gitu? Kalau menurut saya sendiri sih, sama kayak punya Ustadz ya. Soalnya kalau misalkan kita nggak punya integritas, kita betul-betul kayak nggak punya harga diri sih. Karena kan integritas tuh tinggi banget ya. Kalau misalnya kita nggak punya integritas, kayak dong apa? Oke, mungkin abang ada tanggapan gitu terkait integritasnya sih sebenarnya. Kalau menurut saya itu secara esensi itu, kalau mengacu pada esensi secara umum, integritas itu artinya kejujuran. Nah, setiap manusia itu punya hak untuk memilih apakah manusia itu ingin memiliki integritas atau tidak. Dan kasus ini jelaskan bahwa ada seorang anak yang melakukan kegiatan joki. Jika mengacu pada intinya, sebenarnya dari awal saya sudah salah, karena yang pertama itu dia melanggar hak integritas dirinya sendiri. Kemudian dia juga tidak mampu untuk berusaha dengan diri sendiri, sehingga dia memilih untuk membantu orang lain, namun dengan cara yang salah. Mungkin sudah saya. Ya, mungkin kalau masih ada tanggapan terkait yang sini. Jadi integritas ya sama tanggapan Agung, kejujuran. Tapi kita sebagai kalau kita mau tiba-tiba mau menjadi leader, kita bakal implementasikan ini integritas sepanjang hidup kita. Jadi semisal masa kita mau berjanji untuk datang besok jam 6.30, tapi kita tidak datang 6.30, itu namanya melanggar integritas, tidak jujur. Walaupun alasan apapun itu, tetap integritas harus dijaga. Jadi kalau kalian tidak mempunyai sifat integritas ini, ya sama saya kayak tidak punya harga diri, nanti orang tidak trust kalian semua. Jadi apalagi di kasus tersebut, ketika seseorang melakukan joki, ya dia sama saya kayak mempelajari ilmu integritas, tapi sama saya skip prosesnya dan ya kasihkan Jadi, kalau yang saya lanjut lagi nih. Ya, jadi menurut saya kalau mengenai integritas, kalau integritas itu biasanya keselarasan antara lain mengucapkan akan tindakan yang dilakukan yang dimana juga hubungannya dengan nilai yang saya katakan tadi, yaitu kejujuran. Yang dimana jika kita tidak menerapkan integritas ini, contohnya seperti naik jogi, itu kita bisa kehilangan harga diri dan citra diri. Itu yang diletakkan di mana. Yang dimana untuk kasus jogi sendiri saya ingin sedikit menghubungkan dengan keadaan sosial. Misalnya kayak ini ada dia seorang anak yang dimana anak ini itu merasa tertekan karena orang tuanya meminta dia untuk lulus di suatu PTN lah misalnya. Jadi dia kayak harus melakukan segala cara. Nah, di mana saat itulah nilai integritas dari anak itu hilang akibat tekanan sosial dari orang tuanya. Jadi dia ya itu joki. Jadi kayak kita semua kan mau jadi dokter toh. Masa kita di masa depan kita merasa tertekan nih, terus kayak merasa kita nggak bisa dokter, terus kita memutuskan untuk menjadi deh gitu. Kan kayak
udah punya etika dan rasa bertanggung jawab sekali gak sih sama masuk kita? Terutama kalau diri sendiri. Iya, gitu sih. Karena kan selain kita ngomong diri kita sendiri, kemudian selain kita menghadapi masalah pada kita sendiri, Terus ada Pada sisi sendiri saja. Tanggung jawab kan di Gimana nggak akan menjadikan diri kita sendiri? Dan gimana pasti mau percaya kita tentang sendiri dari intinya. Walaupun pada saat menyuji mungkin dia berpikir kayak dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, tapi sebenarnya esensinya itu dia tidak dapat sama sekali dan dia integritas. nanti ujung-ujungnya tidak ada orang yang percaya. Ya, betul. Nah, sekarang tadi kan kita bahas masalah joki kan. Integritas itu kalau saya pelajari, saya kaji kasusnya itu bukan cuma tentang pelanggaran joki, tapi yang kayak kita ini kan sekarang hidup di era digitalisasi nih, banyak AI bertebaran, plagiarisme di mana-mana. Nah, saya mau minta tanggapannya teman-teman nih terkait masalah plagiarisme. Apakah ini melanggar integritas seseorang gitu, apalagi sebagai calon dokter pengguna AI lah, mendiagnosis kasus menggunakan AI dan lain sebagainya. Mungkin mulai dari Saya mau saya. ya sana. Oke. Jadi itu kayak AI itu sudah hadir di kehidupan kita sehari-hari. Khususnya untuk kuliah, kayak saat kita lagi dengerin dosen gitu, terus kita nggak tahu apa yang didengerin sama dosennya, kayak mau banget gitu. Gimana juga mau belajar dari mana, terus tuh mungkin bisa dibantu dengan AI. Saya kayak nggak upload PPT-nya dosen, terus kalau si GPT jelaskan itu udah apa nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya sampai benar-benar yang copy paste full dari GPT-nya dengan kita tidak komparase dari kita sendiri, coba ya benar-benar kita nggak pakai otak kita nggak pikir, jadi kayak buat apa ini otak kalau misalnya kita pakai GPT terus gitu. Iya, bahkan ada impact terhadap otak itu sendiri. Kita terjadi penurunan memang kita menganalisis suatu masalah. Dan sebenarnya profesi kita ini dituntut untuk cepat dan tanggap ketika ada masalah yang datang. Dan bagaimana cara kita untuk menanggapi masalah tersebut ketika tiba-tiba ada tekanan dari luar yang tiba-tiba harus cepat dan sebagainya. Kalau kita pas masa kuliah ini kita langsung menggunakan AI. Saya tidak salahkan bahwa penggunaan AI itu sendiri, cuman jangan sampai dijadikan sebagai kebutuhan primer lah. Ngerti gak sih maksudku? Maksudku kayak kita masih pakai AI, cuman masih dengan future sebagai bantuan sebagai nanti kan bisa juga diparafrase atau di lewat kepala sendiri. Karena ini saya juga pernah baca satu jurnal kalau kita bergantung diri, kita kayak rely on ke ChatGPT atau semacamnya, itu menurunkan kualitas atau cara berpikir otak. Dan saya rasa itu bukan salah satu jalan untuk belajar on the opposite. Itu baca dan membaca buku itu bukan jendela dunia seperti apa yang sering kita dengar pas kita masih kecil gitu lah. Oke, bagaimana yang lain apa ada tanggapan gitu sih? Ya. Perlu diingat kalau seorang profesi dokter itu sejatinya nggak bisa digantikan sepenuhnya sama doang. Betul. Secanggih apapun, sebagus apapun teknologi itu tetap harus bisa adaptasi diri sendiri. Kenapa tuh? Karena yang pertama, robot itu dia diprogram. Sejauh apapun dari program pasti ada kesalahan. Iya. Dan jika robot itu yang belajar dari kesalahan itu harus belajar. Berbeda dengan manusia. Manusia kalau salah, tetap masih juga ya belajar dari kesalahannya. Oke. Jadi kita nggak bisa sepenuhnya salahkan AI kan. Bagaimanapun kita bagian dari AI. AI itu bagian dari kehidupan kita juga. Bagaimanapun juga kan AI dia itu membantu kita juga. Misalnya kita ingin belajar tetapi materinya itu terlalu berat untuk kita. Nah, AI dapat mempermudah kita dalam belajar. Karena kita bisa perintahkan dia menggunakan prompt untuk dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana. Mengingat kita ini masih mahasiswa baru dan jadi masih asing lah dengan istilah-istilah dokter. Oke. Nah kemarin kan kita pernah nih dapat kasus kayak gini nih. Salah satunya mungkin kasus yang marak banget terjadi di terutama buat mungkin teman-teman
yang dari satu kelasnya kita, dari teman sejawatnya kita terkait penggunaan plagiarisme 100%. Nah, aduh, gimana nih tanggapannya teman-teman? Atau mungkin teman-teman mau paparkan kira-kira solusinya gitu? Apa yang bisa dilakukan atau hukuman apa gitu yang bisa terjadi di dunia sosial ini? Sebenarnya negative loss itu tidak harus dibayar dengan konsekuensi yang negatif. Misalnya pakai artificial intelligence ya atau AI lah. Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia perempuan memang jujur plagiarisme itu adalah salah satu kesalahan atau biggest fallacy yang pernah ada, dan memang jujur sangat-sangat fatal kesalahan tersebut. Dan saya tidak pernah membenarkan plagiarisme dalam bentuk apapun, entah itu bentuk video, karya dan sebagainya, karena orang lain itu sudah mengorbankan entah secara finansial, waktunya dan sebagainya. Terus kan kita juga capek kalau buat suatu karya dan tiba-tiba di plagiarisme. Cuman jangan lihat dari satu sisi saja. Coba lihat dari manajemen waktu dari seorang mahasiswa ini, karena jangan sampai dia ternyata dia punya jadwal yang padat banget, mengingat dia adalah seorang medical student atau mahasiswa kedokteran. Kan kita ini jadwalnya padat sekali, bahkan makan, ujian dan sebagainya. Makan itu kalau ingat yang saya makan tadi nggak tahu. Ada bilang gitu. Makanya dia pakai AI karena cepat kan. Dan saya rasa kalau untuk konsekuensinya itu, daripada konsekuensi bagaimana kalau kita bantu dia untuk keluar dari sebenarnya dia, daripada kita kasih konsekuensi karena negatif klausul atau tindakan negatif itu tidak harus dibayar dengan konsekuensi yang gede. Kalau juga, justru kalau misalnya kita ngejudge dia, kenapa dia masih pakai jerky gitu, nanti yang ada malah tambah dia mentalnya tambah down, terus iya betul, stres kayak malah burung keadaan dia, jadi kayak mungkin dia bisa jadi buruk atau gitu, kita nggak tahu ya. Dan kita juga pikirkan dia lingkungannya seperti apa, karena jangan sampai dia sebenarnya dia antisosial atau memang penyendiri dan dia tidak punya teman, friendless lah istilahnya, dan dia mau dekati orang cuman dia tidak tahu bagaimana caranya karena mungkin dari personality-nya mungkin. Jadi kita coba untuk merangkul dia lagi. Iya, dan kita kasih konsekuensi. Jadi tingkatkan solidaritas. Salib dalam jiwa, buat dalam cita. Jadi pertemanan itu ternyata kalau kita dan bahas-bahas kasus kayak gini, pertemanan itu meningkatkan integritas ya. Oke, ilmu baru. Apa lagi ya? Nah, sekarang punya kasus yang mungkin agak berat. Itu kasus yang kita hadapi tadi di simulasi persidangan ya. Tentang ada penggunaan AI untuk membuat bukti lah, sehingga bisa menuntut si terlapor dan lain sebagainya. Apakah ini merusak integritas? Iya, sudah jelas. Dan kayak kalau kita menggunakan AI untuk sebuah bukti kan itu sama saja dengan berbohong. Iya. Benar. Tapi kembali lagi, kalau ada penggunaan pasti ada celahnya, ketahuan. Iya. Iya kan, AI nggak bisa mirip banget kayak manusia. Benar. Dan kita juga bisa make sure kalau itu AI karena sudah ada detektornya. Hanya kalau orang berbohong itu pasti akan selalu ada celah, guys. Jadi jangan bohong. Oke, sekarang pertanyaan sederhana tapi nyelekit guys. Nah, itu tuh kayak kan kita dari tadi bahasnya integritas lah, begini. Kita mau buat pengakuan dosa. Buat teman-teman yang ada di sini. Kalian sampai saat ini ngerasa nggak sih dirinya kalian tuh pernah melakukan pelanggaran integritas atau bisa menjamin 100% dirinya kita nggak ada lengkap integritasnya gitu. Mulai dari mungkin Rizky dulu. Nah, kalau saya sendiri untuk pelanggaran integritas itu mungkin yang paling saya ingat itu yang pertama adalah terlambat pukul tugas, deadline. Saya rasa saya tidak bertanggung jawab dan amanah waktu itu. Jadi inilah saya melakukan pelanggaran integritas dan pada akhirnya saya menyesal karena saya mendapatkan A- di mata kuliah tersebut. A- sendirian itu.
Ayo mungkin Dewi. Boleh saya dulu? Ya, kalau saya itu lebih ke selalu melanggar integritas, saya selalu terlambat datang. Jadi kalau saya kayak ada suatu kegiatan, misalnya kalau kuliah pun biasa kadang saya terlambat. Gimana saya malamnya harusnya saya sudah menjadwalkan pagi ini saya harus begini, tetapi tetap tidak dikerjakan. Jadi itu menurut saya salah satu integritas yang saya langgar. Terus saya juga tidak memungkiri kalau saya juga pernah menggunakan AI, di mana saya itu copy tasker. Tapi saya punya alasannya, di mana waktu itu jadwal tugas kita kan numpuk. Dan di mana kan kita setiap minggu itu harus ujian. Nah, dan di hari itu kita itu menghadapi materi topik yang sangat-sangat bertumpuk, di mana tugas itu pun dia jadi menumpuk dan sudah mau deadline daripada saya terlambat. Jadi saya mencoba untuk menggunakan AI dalam mengukurnya. Dan saya tidak memungkiri kalau saya itu melanggar integritas juga, di mana dan saya juga mengakui kesalahan itu. Dan saya itu perlahan mencoba membuka diri saya, mencoba agar tidak tergantungan terhadap AI, dan di mana seharusnya kan kita ini dibantu tugas kan ya, diberi tugas agar kita mendapatkan ilmu baru. Tetapi dengan menggunakan AI dan 100% mengcopy paste itu menurut saya itu tidak baik karena kita tidak belajar sama sekali. Kita tidak baca, makanya tidak ada yang tertangkap. Pancasila. Mata Pancasila. Si Ya, silakan. Dewi lagi. Kalau saya karena saya lupa, tapi akhir-akhirnya saya ingat sekali terkait tugas agama itu. Nah, jadi sebenarnya itu sudah dikasih tahu kakak siang-siang. Tapi saya kan bilang gini, tapi kak, iya kak, baik kak, terima kasih kak. Tapi saya pulang SLT lupa. Saya lupa. Besoknya pas ditanyakan itu saya kayak, hah? Saya bilang ke kak, ngapus sekali. Emangnya ada? Padahal kan udah iya kak, baik kak, tapi tetap lupa. Jadi pas sorenya itu ada kakak bilang, kan kayak kakak ada keringanan, kakak bilang yang pertama mengumpulkan terkadang bukti boleh. Nah, itu kayak, kesempalan kan nih, tapi tidak di aman aja. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua. Ya. Mungkin sih ya. Kalau aku udah agak lama sih COVID kan. Nah, terus kan kayak main ML terus kayak di Netflix dulu. Terus jadi kayak kita malas terus. Iya. Jadi kayak tugasnya numpuk kan di classroom. Ya. Tugasnya numpuk di classroom. Terus waktu itu ada tugas yang disuruh kumpulin catatan. Terus tuh waktu itu pernah di Belanda TikTok aku kan. Jadi dia tuh kayak di Telegram dia send aja pesan teksnya, terus dia bakal tulisin. Nah, aku lihat tuh. Ada mesin ya. Saya lihat bagus banget kan. Iya. Giliran dicek sama gurunya kayak kok beda ya tulisannya gitu. Itu kumpul lah di classroom toh. Terus waktu luringnya dapur bawa itu. Kacau tuh. Dimarahin. Ngaca banget. Jadi kecoba. Siapa ya dong? apalagi kan kayak COVID kan kita nggak bisa keluar. Jadi Gak ada yang tahu bro. tingkat kemalasan naik. Integritas di dalam semua. Minus lah pokoknya. Tapi kita tidak mengeneralisasi atau menormalisasi. Ini just pengakuan dosa guys. Kita melakukan itu untuk menjadi lebih baik lagi. Setuju. Mungkin itu lagi untuk pengakuan dosanya. Aku sih lebih ke terlambat. Kayak terlalu ulur waktu kayak
nanti aja lah bentar lagi ngepasin. Jadi dari tadi jam 20:46 kayak oh nanti aja lah sekarang 20 Kan biasanya kita kayak kalau mau melakukan sesuatu kalau misalnya jamnya itu kayak jam biasanya kan kita cari yang ngepas-pasin aja. Misalnya jam 20:25 20:30 aja deh. Lewat sih, selalu ada lagi saya. Bingung lah jam 12 aja. Diserang kayak Lanjut aja. Oke, aku kayaknya pokoknya agak-agak bermasalah. Jadi tadi Sama semua di semuanya terangkan. apa namanya prokrastinasi sudah yang apa namanya lambat misalnya target begini malah keterusan itu Aduh. tugas yang apa yang tulis ya dua tiga tapi GPT ini ada sebaiknya misalnya kalau misalnya ikhlas lagi belajar dah terus kayak kurang iya misalnya kurang tahu dari dokternya kalau saya biasa buka GPT apa yang saya tidak tahu dan pikirin tanya itu wah itu memuaskan karena itu nggak bisa didapat dari dosennya selama kadang itu setelah dokternya setelah ya atau banyak dari dalam tidak jawaban juga tidak sesuai nah untungnya itu membutuhkan itu PPT BC pun kan 11 PPT dalam seminggu. Aduh, belum harus BC gue. Harus di rumah. Iya, dan kita mau puasa itu dalam satu malam nih, saya rasa itu it's impossible. Mending besok kayak bisa. Jadi tentang kesalahan sebenarnya pernah semua ya kecuali yang Yoki tulis gitu. Tapi yang untuk kesalahan selain teman-teman habis sebutkan itu sama sih kayak kan temanku mengajak mau pergi nongkrong apa gitu jam satu datang kan yo saya di situ di tempat tidur belum mandi belum apa main game terus Tapi udah bilang OTW. jam 12 serang mesin siap iyo dem padahal main game paling main game TikTok ada notif lagi jam 12.40 di mana kok saya tanya pernah biar deh kayak pikirin sama baru mandi tuh habis kurang lagi sudah jam 1:20 Soalnya ya sih terus malam nih saya ngajar tiba-tiba disuruh ini sama pacar paling tiga lah Sudah dikorupsi. Bawa pengen Dia ada harga temannya yang paling baik. sorry yang penting kata prinsip. Prinsip TV yang nggak boleh Oke, mungkin terakhir apa ada itu tanggapannya? Apa kesalahannya? Kalau saya pernah juga itu PKN. Itu tugas sering kasih video kan besoknya ini ada ujian anatomi. Terus hafalannya banyak sekali kasihan. Jadi saya mau hafal jam 12 terus pasang alarm jam 4:20. Nah, rencananya di situ mau kerja PKS. Nah, tapi pas bangun 4:20-nya bilang ada nanti dia tugas. Nah, akhirnya tunda terus akhirnya jam 5 lewat berapa itu dia 5:45 nih, sisa 15 menit sebelum deadline. Akhirnya saya ya GPT lah, GPT salin tempel maksudnya baru sedikit apa yang ada strap-strapnya biasa dihapus. Ini kan kayak kuncinya dia hapus. Yang poin-poinnya banyak. tiba-tiba aja Dan kayak evaluasi bilang deh
Nggak bisa begitu lagi. Sama tunda-tunda perubahan. Tapi kedepannya dilakuin lagi, lagi. Tapi di situasi kan. Iya, memang yang saya bilang tadi tergantung situasi. Kalau mendesak, ngapain nggak dipakai itu? Iya, Kita karena cari solusi juga. Yang paling efektif. Mohon maaf ya dosen PKN kalau nonton ini anak-anak memang nggak patut dicontoh. dan cuma lambat kerja tugas dan pernah kopas. Oke, jadi mungkin saya sedikit simpulkan bahwa seorang mahasiswa, terutama mahasiswa kedokteran itu harus punya integritas dalam dirinya sendiri. Betul. Jangan karena ada AI, ada joki tugas, ada joki begini, ujian dan lain sebagainya, kita menjadikan itu sebagai suatu alasan untuk merusak integritas kita. Betul. Jadi mungkin sampai sini aja gitu podcast kita malam ini. Seru dah hari ini. Oke. Izin saya tutup teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.